Shalom. Sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, kita sebaiknya mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau pada pagi yang indah ini kami dapat bersyukur akan anugerah, akan napas kehidupan untuk kami pribadi lepas pribadi. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, karena kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1. Mazmur 1 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Demikian firman Tuhan. Semua orang menginginkan hidupnya pasti bahagia. Dengan kata lain, berbahagia itu bukanlah sesuatu hanya tulisan indah belaka, tetapi dia adalah sesuatu hal yang harus diciptakan, karena banyak orang di dunia ini membuat definisi kata-kata bahagia, tetapi sangat sedikit orang yang mampu menciptakan dalam hidupnya. Orang Batak mengatakan dia berbahagia kalau ada 3 H, yaitu Hamuraun, Hagabion, dan Hasangap. Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 1 sampai 13, di sana kita melihat bagaimana dia memberi konsep kata-kata bahagia ketika manusia itu menginginkan hidupnya berbahagia. Kalau jujur, kita melihat konsep kebahagiaan yang ada dalam Alkitab sangat-sangat sulit dilakukan oleh manusia itu, apalagi dia hidup dalam kejahatan dan dosa. Itulah yang kita lihat pada hari ini, apa yang dikatakan oleh pemazmur. Ketika manusia itu ingin berbahagia, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara-saudara yang terkasih, kita coba dulu apa itu definisi atau kriteria orang fasik dan orang berdosa. Ialah orang-orang yang benci akan jalan Tuhan dan tidak mempercayainya dalam hidupnya. Orang yang selalu mengikuti kemauan dirinya sendiri. Orang yang selalu menginginkan kesenangan sendiri tanpa memikirkan orang yang di sekitarnya. Orang yang mau membuat sangat senang berita hoaks atau berita bohong. Orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain, orang yang selalu mencari kesalahan orang lain, orang yang suka menggosip dan suka memfitnah orang lain. Kesimpulannya adalah orang yang suka melakukan kejahatan dan berbuat dosa dalam kehidupannya. Acap kali orang Kristen itu terjebak
dengan hal-hal yang di atas dengan alasan saya masih hidup di dunia ini. Padahal Tuhan memberikan dia napas kehidupan sampai saat ini untuk dapat menciptakan kerajaan surga atau kerajaan Tuhan, walaupun kita masih hidup di dunia ini. Untuk itu Paulus mengingatkan kita dalam 1 Korintus 15 ayat 33 yang mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, banyaknya orang pencemooh dan pendosa itulah gambaran dunia yang sedang kita hadapi sekarang. Dan kesitulah kita disuruh, apakah kita terkontaminasi atau tidak, atau apakah kita jadi pelaku atau tidak. Nah, dengan nats ini mengingatkan kita supaya setiap orang percaya jangan ikut-ikutan, jangan terkontaminasi dengan dunia yang penuh dengan kejahatan. Bahkan kita mau jadi pelaku. Firman Tuhan sebaiknya akan mendominasi kehidupan kita dalam segala hal, supaya orang banyak melihat kehadiran orang percaya itu sangat berdampak positif bagi semua orang. Dengan kehadiran orang Kristen itu menjadikan suasana akan semakin baik dan indah, karena di sana ada orang Kristen, bukan sebaliknya yang terjadi di mana orang Kristen itu menjadi batu sandungan karena kita tidak mampu melakukan yang baik dimanapun kita tinggal dan apapun yang kita kerjakan. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mau berbahagia, jangan mengikuti nasihat orang pencemooh dan orang berdosa, karena Tuhan sangat membenci jalan dan pikiran mereka. Karena Tuhan sangat membenci jalan dan pikiran mereka. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau firman yang sudah kami dengar mengajarkan kepada kami supaya hidup kami selalu berbahagia dengan menjauhi pencemooh, dengan menjauhi hidup dalam lumpur dosa. Kuatkan kami dan mampukan kami Tuhan, supaya hidup kami berbahagia dengan firman yang kami terima, dengan firman yang memampukan kami dalam segala hal. Kiranya membuat kami bahagia dalam hidup ini, dimanapun kami berada dan apapun yang akan kami kerjakan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berbahagia dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat, Koras.